Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Muliakanlah Tuhan dan semua karya, pekerjaan, tugas tanggung jawabmu satu hari ini. Untuk itu, mari kita dipimpin firman Tuhan yang saya bacakan dari Mazmur 147 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau boleh saya bertanya sekarang dan kita jawab di hati masing-masing, apakah yang membuat hati seorang orang tua boleh menjadi senang? Apakah yang dapat dilakukan seorang anak untuk menyenangkan hati orang tuanya? Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila anak-anaknya menghormati orang tuanya. Yang kedua, bila anak-anaknya mendengar, memelihara, dan melakukan perintah dan nasihatnya. Yang ketiga, bila anak-anaknya mengasihi orang tuanya, bermanja kepada orang tuanya, dan senantiasa berharap kepada kasih sayang orang tuanya. Demikianlah halnya bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yaitu tentunya tidak jauh berbeda bagaimana kita menyenangkan hati orang tua. Yaitu dengan cara yang pertama, tetap takut dan memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan mengagumi dan memelihara semua ciptaannya. Kita menghormati Tuhan. Kemudian kita memuliakan Dia dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Selanjutnya kita juga memuliakan Tuhan dengan memberitakan semua berita baik tentang Tuhan. Artinya kita bersaksi di dalam kehidupan. Dengan demikianlah rasa takut kita wujudkan di dalam perbuatan yang nyata. Yang kedua, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu meliputi yang pertama mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, dan selanjutnya memberikan hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengasihi sesama berarti kita dapat hidup rukun di dalam satu persekutuan. Walau berbagai bahasa kita, walau berbagai latar belakang kita, walau berbagai latar belakang ekonomi, strata sosial kita, dan semangat persatuan ini relevan dengan yang kita rayakan hari ini, Sumpah Pemuda. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara kita, yaitu Indonesia. Untuk ini, perlu cinta kasih untuk menerima satu dengan yang lain, sehingga perbedaan yang ada bukan menimbulkan perpecahan, tetapi perbedaan-perbedaan diterima sebagai kekayaan, memperlengkapi tiap pribadi di dalam hidup satu persekutuan. Dan secara khusus di dalam hidup persekutuan kita di gereja, kita kembali mengingat bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus dan kepala kita adalah Kristus di dalamnya. Kita berbeda-beda, ada tangan, kaki, dan yang lain, tetapi kepala kita tetap satu, dan itu yang mempersatukan kita. Dan untuk itu, pengikatnya adalah cinta kasih. Yang kedua, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua itu mengampuni. Hidup dalam persekutuan, hidup dalam damai sejahtera, persyaratan utamanya adalah pengampunan. Tuhan telah mengampuni kita, maka Tuhan akan senang, dan itu menjadi kewajiban kita mengampuni sesama kita, sehingga hati Tuhan akan senang. Yang berikut yaitu setia dalam kebenaran firman Tuhan dalam susah dan senang. Seorang orang tua akan sangat senang bila anak-anaknya memelihara nasihatnya di rumah, di luar, dan dimanapun dia, kalau dia setia. Demikianlah juga Tuhan. Tuhan akan senang, Tuhan akan bersuka cita kepada kita ketika kita setia dalam kebenaran firman Tuhan, dalam susah maupun ketika kita dalam senang. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya Tuhan senang kepada kita, yang ketiga, kita tetap mengharap kasih Tuhan. Kita tetap mengharap kasih Tuhan. Yang pertama, kita harus memahami kita tidak punya apa-apa.
bahkan nyawa dan seluruh hidup kita sesungguhnya adalah pemberian Tuhan dan tergantung kepada Tuhan. Dan selanjutnya, kalau demikian bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, maka kita harus senantiasa mengharap kasih Tuhan, yaitu mengaku bahwa hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan. Senantiasa mengharap kasih Tuhan berarti tetap memohon dan berdoa kepadanya, memohon dan berdoa kepadanya. Dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan dan kita pasti akan diberkati. Selamat menyenangkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti, senantiasa menyenangkan hati Tuhan di dalam perkataan, perbuatan, dan seluruh aktivitas hidup kami. Berkati hidup kami pribadi, berkati keluarga kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati negara kami, berkati juga gereja kami. Maka hari ini, pimpinlah kami memuliakan Tuhan di dalam semua tugas tanggung jawab dan aktivitas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.